Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat Danis Bike, apa kabar? Pada hari Minggu yang cerah ini, saya secara sengaja, teman-teman, mengunjungi sahabat saya yang junior. Yang junior. Ini jadi dalam persahabatan ini kita ada pergaulan ya di MGOS yang begitu kental sehingga antar generasi pun ya kita memiliki hubungan. Saya di angkatan 76 ya, kemudian teman saya ini angkatan 2011. Nah, jadi seolah-olah ya ada bapak sama anak. Nah, inilah terjadi ya. Tapi nggak masalah lah ya. Kita akan sambungkan sesuatu yang menarik tentunya ya untuk teman-teman semuanya. Pada saat sekarang ya sekarang itu ada suatu tren persepedahan yang begitu cukup mewabah. Pada beberapa waktu lalu saya perhatikan ada tren gravel, tren Shelly yang begitu mewabah, dan pernah ada juga tren sepeda lama yang direnovasi, dimodelkan kembali, Minion. Nah, selaras dengan perkembangan Minion, ada lagi sepeda yang cukup menarik tentunya ya. Ini bukan sepeda biasa ya, bukan sepeda biasa dalam arti kata sepeda yang ini. Jadi bentuknya itu unik ya, namanya mini velo. Oke teman-teman, teman saya memiliki sebuah mini velo yang juga cukup baru dan grace ya. Ini dan nanti akan kita perbincangkan lah bagaimana keinginan sebelumnya teman saya Latif ini memiliki mini velo, padahal saya juga tahu dia tuh spesialis juga dari road bike. Nah, kenapa beliau atau adik saya ini itu menyenangi juga mini velo? Nah, inilah tentunya ini saya perkenalkan pada para sahabat Danis Bike, teman saya adik Latif ya, saya panggil Latif aja. Latif, apa kabar Latif? Waalaikumsalam Om Dani, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Latif, waktu kita berwisata ke Jogja ya, ke Jogja, saya melihat waktu itu nggak pakai ini ya. Waktu itu pakai road bike Om. Nah, waktu itu pakai road bike. Adik saya ini memang udah trennya memakai road bike. Nah, kemudian pada saat dua minggu kemudian saya bertemu di MGOS ya. Nah ini beliau itu saudara Latif ini membawa mini velo. Saya lihat ini mini velonya nih kelihatannya nih agak apa ya, agak spesial gitu ya. Ini bentuknya runcing, demikian rupa, artistik ya. Komponennya juga komponen yang lumayan lah ya. Ini udah kelas agak atas ya, ke atas kan. Dan jangan salah, biasanya mini velo ini stangnya juga ada yang flat ya, ada yang flat. Ini drop bar. Nah, jadi gini, adik Latif ya, Latif, saya ingin nanya ya, sebelumnya menyenangi road bike ya,
demikian kental, memang spesialis dalam road bike lah ya. Kita komunitasnya juga mungkin banyak ya. Road bike. Ya. Nah, gimana ceritanya Latif ini bisa tertarik juga ke mini velo? Tolong Ya. ceritakan pengalamannya itu. Ya, sebenarnya gini Om Dani. Ya. Saya itu sebenarnya awal menggeluti sepeda itu pas pandemi ya. Jadi bisa dibilang produk pandemi cyclist juga ya. Oh. Ketika pandemi, oke. orang tiba-tiba main sepeda gitu kan. Saya Oke. termasuk golongan orang yang kayak gitu. Oke. Tapi saya sebenarnya pandemi kan sekitar 2020 ya. Iya. Saya mungkin baru masuk gemar sepeda itu 2021. Oke. Nah, jadi udah ada 1 tahun lah. Iya. Nah, kebetulan pada saat saya menggemari sepeda, saya mau cari kan, ini kira-kira saya mau main sepeda apa gitu. Kebetulan pas 1 tahun yang lalu, mini velo itu lagi demam lah, lagi happening gitu. Mini Iya. velo ini lagi happening. Iya. Jadi orang berburu mini velo bahkan sampai ada beberapa harga yang memang digoreng istilahnya. Jadi Waduh. karena orang pada nyari, demand-nya tinggi, Iya. akhirnya stoknya sedikit mini velo ini, terus akhirnya harganya dimahalin, harganya naik kan. Supply and demand lah, hukum ekonomi ya. Iya. Sampai harganya ada yang naruh ini 2 kali lipat. Waduh. Makanya saking langkanya, saking orang carinya, harganya digoreng jadi 2 kali lipat. Akhirnya saya mengurungkan diri. Saya beli ini Itu mengurungkan kira-kira diri. bulan apa ya? Tahun 2001? Itu sekitar akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Oh, awal tahun Awal 2021. 2021 itu Emang tuh ini, ya, mini ini velo harga mulai ya? digoreng ya, digoreng lah. Mau merek apapun itu harganya digoreng gitu. Oke. Sebenarnya dengan adanya itu sebenarnya ada beberapa pabrikan lokal yang dia memberikan bikin produk mini velo juga, Iya. gitu, laku juga gitu. Iya. Nah tapi mini velo ini sebenarnya tadi kan saya nggak jadi ya karena harganya digoreng, akhirnya saya beralih ke road bike, gitu. Jadi Nah, akhirnya dari mau mini velo jadi malah beli road kalau bike. beli road bike gitu Oh, kan. Nah, oh akhirnya gitu. saya beli road bike aja, akhirnya asik main road bike. Terus kan saya waktu itu bosan mau beli road bike itu udah punya road bike, masa main road bike terus weekend atau weekday, bosan kan. Oke. Akhirnya saya coba cari sepeda baru lagi apa nih gitu kan. Dan ini memang saya beli agak baru ya, walaupun saya beli second hand di tangan kedua. Jadi ini saya beli sekitar 2 bulan yang lalu. Iya. Sekitar 2 bulan yang lalu. Harganya udah turun, harganya sudah normal kembali. Oke, gitu. oke. Harganya Udah sudah normal ya? kembali ya. Harganya sudah normal kembali, stoknya juga sudah banyak, ya kan. Akhirnya saya ambil ini. Walaupun sebenarnya ini second juga ya. Saya ambil second, saya ambil ini karena harganya sudah tidak digoreng gitu kan. Oke. Jadi sejarahnya keinginan yang lama akhirnya tercapai lagi sekarang gitu kan, awalnya. Jadi cita-cita yang tertunda. Iya, tertunda. Akhirnya sekarang ya udahlah, mumpung harganya nggak digoreng, akhirnya saya ambil gitu. Kebetulan ada rezeki juga, biar nggak bosan, ya udah pakai 2 sepeda selang-seling gitu. 1 road bike, 1 ini. Gitu. Kira-kira ya, Latif ya, perbedaan antara road bike ya, sama-sama ukuran ban juga mungkin yang kecil juga ya. Ini berapa nih perbedaannya? Dia kalau dalam C-nya 28C atau sekitar 118. Oh, 28 ya? 118 ya. Oke. 118. Kira-kira dalam manuver atau ini kan sama-sama drop bar ya? Ya. Perbedaannya apa ya antara road bike dengan mini velo yang model dropper seperti ini? Oke. Jadi gini Om Dani. Mungkin disclaimer dulu ya. Oke. Mini velo itu sebenarnya bisa dibilang secara umum ya dibagi jadi 2. Ada yang modelnya drop bar sama yang modelnya flat bar seperti yang tadi, atau mungkin pakai riser bar gitu ya. Tadi Om Dani bilang. Rata-rata kalau yang pakai riser bar atau flat bar itu untuk komuter. Oh, komuter ya. Kalau yang ini memang lebih mengunggulkan kecepatan, tapi memang untuk road bike. Tapi bukan untuk kompetisi gitu ya. Oke. Kalau kompetisi ada lagi. Itu aneh juga ya. Kalau kompetisi road bike pasti ada standarnya UCI mengatur kan. Jadi ini ya memang sepeda kencang tapi road bike tapi bukan UCI lah gitu. Kalau UCI kan dia legal, frame-nya apa sudah sertifikasi dan lain-lain. Itu emang untuk road gitu ya. Nah, perbedaannya sebenarnya pertama kalau dibandingkan kan pasti secara fisik ya.
ukurannya lebih kecil bannya. Iya. Jadi kalau road bike kan 700 atau 29 Iya, ya, diameter, 29 ya. inch. Kalau mini velo ini macam-macam. Ada yang 16. Ada Oh, ada yang 16? Ada yang 16 inci kayak Ini Brompton. Indo. Oh, jadi ada yang lebih kecil lagi? Ada yang lebih kecil lagi Brompton. Terus ada juga yang apa namanya 20 biasa, 20 murni. 20 ya? Ada juga yang 20 plus. 20 plus? 24, Kalau ini ya? Ini? Nah, ini 24 51. 24 plus plus ya? Iya, yang 24 plus. lebih enak berarti ya? Ini memang lebih lebih enak lah kalau Untuk dipakai buat meluncur ya? ya. Terus kalau kecepatan sebenarnya tergantung ya, speed itu tergantung. Saya yang bisa mengimbang sebenarnya kecepatan itu pengalaman saya ini enak di bawah 30 km sampai 35 km per jam ini masih enak. 35 masih enak ya? 30 masih enak ya. Tapi dengan persyaratan ini kan komponen road semua ya. Iya, betul. Ini pakai Tiagra. Iya. Pakai Tiagra emang komponen road bike yang menengah gitu Iya. kan. Jadi udah 10 speed. Jadi ini saya udah persyaratan supaya masih bisa mengimbangi road bike. Iya. Yang penting adalah di cranknya. Oke. Cranknya dia pakai standar atau semi compact. Oke, semi compact ya? Rata-rata kan ya standar Oh, atau bener semi ya. compact. Kalau standar kan kalau yang compact kan 50. 50 centeringnya 50 kan. Tapi ini saya pakai yang 52 atau 53. Oh, baik. Oke, Jadi oke, supaya oke. bisa ngejar Iya. cranknya otomatis yang lebih besar. Lebih besar. Iya. Kalau sprocket sama. Jadi pembedanya di situ aja. Jadi selain ban, kalau geometri mirip lah ya. Kalau geometri kan Iya. mirip. Jadi sebenarnya ini inspirasinya kayak road bike yang aero. Oh, udah Kan kayak yang aero ya? Pipi. Emang Ini modelnya bagus model satu. pipi begini ya? Iya, modelnya aero. Ini udah ini ya? Model apa? Modelnya sirip, sudah apa? sirip ini. Ya, jadi bentuknya lebih pipi. Pipi iya betul Bentuknya betul. lebih pipi. Itu aja sih kalau perbedaannya hanya di ban. Jadi secara umum ya hanya di Iya. ban dengan tapi centeringnya dia lebih besar. Oke. Satu lagi, Iya. karena bannya lebih kecil, wheelbase-nya lebih pendek. Jarak Oke, oke, antara oke. tumpuan ban Jadi, depan sama ban belakang lebih pendek. Lebih pendek ya? Ya, kalau road bike kan dia bannya lebih besar, dia wheelbase-nya lebih Oh, panjang. betul. Jadi ini jarak antara poros ya? Ya, jarak antara poros ini Lebih pendek ya? lebih pendek. Supaya ini nggak kena ya? Ini nggak Nggak kena. kena Jadi ya? dan itu yang menjadi keunggulan si mini velo ini dibanding road bike, manuvernya lebih lincah. Oh gitu. Jadi beloknya lebih mudah lah. Kalau misalnya belok itu taktisnya lebih taktis. Kayak seli aja atau kayak sepeda motor lah. Kalau sepeda motor kan beloknya gampang, kita nyelip-nyelip di jalan raya kan nyelip-nyelip Oh, mobil. jadi nyelip-nyelip memang kemacetan. terasa itu, terasa Iya, ya? terasa. Lebih lincah ya? Lebih lincah. Makanya ini Jadi memang sepeda komuter berarti ya? sepeda komuter. Iya. Oke. Keunggulannya bisa dipakai komuter. Jadi sepeda komuter juga untuk dibawa speed juga gitu loh. Bisa, ya. Kalau secara spesifik ya, kalau kita ngerasain apa ya namanya geometri ya, di geometri itu dengan ergonomi badan, apa sih yang terasa bedanya naik road bike drop bar dengan mini velo yang drop bar juga. Jadi gimana perasaan di badan atau pada saat gue apa plus yang bisa dijelaskan itu apa gimana? Oke, Om. Sebenarnya mini velo ini saya agak khusus ya. Agak khusus kenapa? Karena dia menyerupai road bike. Iya. Otomatis ada ukurannya, ada sizingnya. Oh, Jadi ada ada size. Ini size-nya. size berapa nih ya? Ini size-nya dia 51. 51 maksudnya dia 51 Oke. si tutnya. Iya. Jadi dia ini sebenarnya kalau secara ukuran dia 170 sampai 180 cm. Untuk tinggi badan Untuk tinggi badan 170. gitu. Saya 180 jadi pas di paling atas. Ya. Oh, jadi memang harus betul-betul memperhatikan ini size ya. Geometrinya juga. Ya, Untuk karena karena ini ada hubungannya untuk dengan road, geometri ya. betul. Dia ada consider di geometrinya supaya ukurannya juga nyaman. Jadi Oke. ini kayak road bike lah. Kalau road bike kan juga harus ada ukurannya. Oh iya Tapi- sekali sampai pakai komputer ya. Tapi secara umum sepeda komuter ada beberapa produsen mini velo yang dia nggak pakai size, all size gitu. Oh. Oke. Karena saya pakai yang ini udah ada size-nya spesifik. Iya. Jadi style mengendaranya lebih ya sama nyamannya kayak saya pakai road bike gitu. Oh jadi mengendarai mini velo pun walaupun
secara geometri agak beda, tapi rasanya mirip-mirip. Rasanya sama. Hampir sama ya? Hampir sama. Karena sebenarnya karena geometrinya dia ada sizingnya. Ada sizingnya sama nyetel ya? Iya. Nyetel ya? Ada sizingnya, akhirnya dia ya sama lah rasanya kayak road bike. Gitu. Kalau manuver atau tadi kan kalau misalnya jalan-jalan yang lebih apa ya sempit itu bisa lebih lincah. Kalau manuver atau akselerasi atau apalah istilahnya ya kelincahan di jalan yang lebih yang lebih rata, yang lebih itu gimana tuh? Ya, justru itu jadi keunggulannya si Mini Velo ini ya. Jadi karena gimana? bannya kecil, otomatis kan akselerasinya lebih mudah, lebih cepat. Oh, lebih cepat Sama malah. kayak Sally ya. Kalau Sally sepeda lipat atau apa yang bannya kecil kan akselerasinya lebih cepat gitu Oke. dibanding dengan road bike. Bisa Sama lah kayak motor. Kalau motor kenapa motor bannya kecil? Karena biar akselerasinya bagus gitu. Oke. Jadi ini kalau bannya road bike standar 700C atau 29 inci kan dia diameternya besar. Jadi akselerasinya di samping bobot kali ya. Bobot. Ya, walaupun bobot sama akselerasinya lebih cepat ini. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau untuk apa ya? Keinginan bersepeda pada saat kita mau kemana selalu milih mana? Karena kan mau mirip-mirip nih. Iya. Mini Velo apa road bike? Oke. Sebenarnya gini Om. Iya. Ada yang ngajak pergi. Nah, milih mana itu? Balik lagi ya, kalau sebenarnya dua sepeda ya yang saya miliki, road bike dan Mini Velo, sebenarnya purpose-nya kedua-duanya adalah untuk di jalan raya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mau dibawa gravelan nggak ikut dua-duanya gitu. Apa? Kalau dibawa gravelan atau ke rute yang makadam saya nggak ikut. Oh, dia jadi yang nggak bisa dong ya? Nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, terus? Sebenarnya kalau saya pilih, kalau misalnya nyantai aja, mending pakai ini. Misalnya tetap ada pembeda ya? Ya ada pembeda. Jadi misalnya saya nggak perlu speed tinggi. Saya nggak perlu. Mungkin kalau road bike kan main grup peloton, ya kan? Oh iya, peloton. Iya. Kalau pelotonan saya baru pakai yang road bike yang 700. Tapi gitu. kalau cuman orang bilang mungkin social ride atau apa ya cuman ketemu dengan goes bareng dengan komunitas ya pakai ini aja gitu. Pakai Mini Velo aja. Oke. Latif ya. Umumnya ya sepeda dengan tipe-tipe tertentu ya sangat spesifik, apalagi barangkali ya itu ada semacam kesan di pesertanya ya, komunitas itu ada kesan fanatis ya. Itu biasanya tuh mereka tuh sama gitu jenis sepeda. Contohnya yang ada Brompton langsung jauh-jauh ya, itu juga ada fanatisme tertentu lah ya pada anggota-anggotanya. Ada Brompton, ada juga sepeda gravel, ada juga ya. Ada juga sepeda road bike yang spesialis, misalnya Nago atau Pinarello atau apalah gitu. Mungkin juga ini ada ya yang seperti itu ya. Itu juga tidak bisa dipungkiri ya. Karena ngerasa selevel, ngerasa memiliki suatu suatu hobi yang sama, yang ke brand atau kepada tipe tertentu ya. Kalau Mini Velo bagaimana tuh, komunitas atau apalah gitu? Iya. Saya sih tahu beberapa komunitas, tapi saya nggak gabung ya. Saya belum gabung atau nggak gabung. Jadi kalau ya ini kan Mini Velo-nya brandnya Tern ya Om. Tern ya. Kalau Tern ini emang ada komunitasnya gitu. Ada. Ada. Gitu. Tern Cyclist kalau nggak salah. Saya belum ikut-ikutan sih, tapi ada. Tapi betul ada ya. Ada. Okay. Yang komunitas Mini Velo juga ada sendiri gitu. Oh, Mini Velo adalah ya. Mini Velo. Kayak gitulah. Yang saya tahu itu rata-rata dia Mini Velo-nya yang klasik. Oh, yang klasik ya. Kalau ini kan modern nih. Klasik. Jadi selama ini memang ada komunitas Mini Velo, cuman Latif nggak ikut ya? Saya masih belum ikut Pak. Belum ikutan. Dulu aja deh. Kira-kira kesana mereka gimana? Ngajak-ngajak apa gimana? Ya ngajak gitu kan. Terus? Saya waktu itu pernah ya follow Instagram ya. Instagramnya ya. Saya tahu komunitasnya ini, terus saya ngepost, saya mention akun Instagram komunitasnya. Oke. Dibilang aja ikut aja Om, udah ikut kapan-kapan ikut. Oh yaudah, siap nanti aja. Dengar kalau model Mini Velo ini rute atau perjalanannya itu ke daerah mana atau lebih cenderung kemana gitu loh? Jadi daerahnya.
secara fungsi ini secara fungsi ya kita bicara soal fungsi dulu. Sebenarnya ini mini velo itu kan sebenarnya banyak dipakai di Jepang ya. Jepang. Oh, malah di Jepang ya? Nah, Jepang itu negara yang banyak pakai mini velo. Kenapa? Karena mungkin di Jepang tuh beberapa daerah rumah orangnya tuh kecil-kecil, sempit-sempit. Gitu. Oh, akhirnya dia cari sepeda yang untuk bisa yang berpergian ya? yang lebih ringkas gitu, tapi bukan seli gitu, bukan sepeda lipat. Akhirnya orang pada punya ini mini velo. Kalau di sana orang pakai mini velo tuh kayak buat jajan ke warung, beli makanan, beli ke pasar, itu pakai mini velo. Jadi jangan-jangan ada keranjangnya lagi. Keranjangnya, ya memang. Jadi bukan drop bar ya, rice bar malah barangkali ya. Barangkali. Terus ada keranjangnya. Ya, terus depannya ada itunya, ada. Oh, ada gitu. Jadi sebenarnya fungsinya sih lebih ke dalam kota aja gitu ya. Cuman karena ini stylenya style road bike, jadi sebenarnya saya kadang-kadang pakai juga buat ngelup gitu. Pakai aja pokoknya ngelup mau sendiri mau lumayan. Kan jalannya cepet bareng, itu ya. Iya, kencang. Kencang, bisa ngikutin yang lain juga. Iya, tapi nggak sekencang kan ada banyak beberapa road bike yang kencang ya, misalnya yang memang dia wheelsetnya karbon, ini karbon yang memang untuk kompetisi itu kan rata-rata emang lebih cepat. Ya memang ini nggak bisa menyaingi sih. Jadi orang lain mungkin average-nya ya 35, 40, ini average-nya 30 aja, yang penting masih bisa ngelup. Jadi teman-teman, ini kedepannya saya terus terang nih ya, terus terang ini menarik suatu hobi ya, hobi mini velo Mas Alif ini yang tidak kesampaian sebelumnya, akhirnya mendapatkan mini velo juga yang ya saya kira ini memang ya mini velo aero ya, karena bentuknya demikian rupa ya, warnanya juga ini dark brown ya. Saya kira ini cukup serasi ya. Nanti akan kita urai ya, ini semua komponennya supaya teman-teman juga tahu. Dan ini juga jangan salah, ini ada apa ya, untuk ini ya, highlightnya ya, ini cukup serbaguna juga ini kelihatannya nih. Teman-teman, komunitas sepeda di Indonesia ya, itu cukup beragam. Dan kita kalau melihat komunitas itu memang sangat berkembang dengan baik. Karena mereka juga sangat intens untuk bertouring lah ya, berjalan kemana-mana, termasuk Mas Latif ini ya. Mas Latif ini juga sering ya kita ketemu di MGOS, tapi malah saya jarang, Mas Latif mungkin lebih sering karena saya ada rute yang lain yang saya sekali-kali aja saya ke MGOS. Mas Latif ya, untuk kesan-kesan yang paling apa ya, tidak terlupakan dengan mini velo ini, ada suatu peristiwa apa? Mungkin Mas Latif bisa ceritain. Apa ya? Sebenarnya sih belum ada yang spesial gitu ya. Tapi jadi gini, karena bannya ini kecil ya, kan bannya kecil nih dia karena road 25, 28 lah. 28 ya. 25 atau 28, jadi 1 inci, 1,8. Ini mungkin pembelajaran juga buat semua yang punya mungkin road bike atau apa yang bannya kecil. Iya. Jadi saya pernah ya accident tapi nggak parah lah ya. Iya. Jadi waktu itu masuk ke pom bensin gitu ya, cari makan, masuk ke bensin, minum atau apa, kan ada supermarketnya. Iya. Habis itu saya keluar. Iya. Nah kalau di pom bensin kan rata-rata dia trotoar saluran drainasenya kan ada lubang-lubang. Oh iya. Ada lubang-lubang, jadi grillnya ada lubang-lubang. Nah bannya masuk, terus hampir ke jongklang gitu kan. Tapi nggak nyampe. Jadi cukup kayak bannya masuk gitu kan. Waduh, iya, pas ya ukurannya ya. Jadi kan bahaya juga kan. Jadi bahayanya itu walaupun dia masuk ini, tapi kan rata-rata grill kisi-kisinya drainase di pom bensin kan agak lebar, jadi masuk waktu itu. Akhirnya saya ganti. Waktu itu saya pakai bannya, sebenarnya ini udah ganti ban. Ini udah ganti ban Om. Jadi sebelumnya tuh bannya saya pakai yang 23. 23 saya yang tipis banget. Lebih kecil banget. Ya, itu kecil banget. 22 paling minimal. Lah, ada yang 23 ya. Ya. Itu termasuk yang kecil loh. Itu kecil sekali. 7/8 apa? 23 mili ya? Iya, 23 mili. 23 mili kalau di mili. Terus akhirnya karena ada kejadian itu, saya ganti aja jadi 28. Karena ini maksimalnya
28 atau enggak 30 sih, tapi kayaknya 28. Jadi saya ganti 28. Satu, ya biar lebih nyaman kan, karena kan volume bannya lebih besar, sama lebih nyaman aja. Apa kalau karena kan nggak pasti, walaupun di perkotaan jalannya kan nggak 100% mulus juga. Nah, ini jadi mungkin daya suspensi lebih bagus ya, kalau lebih lebar ban nyaman aja. itu lebih besar ya. Gitu. Jadi sekarang awalnya kan dulu ikut-ikutan, semakin diameter ban semakin kecil kan semakin kencang gitu kan. Iya. Tapi kompensasinya banyak kan, efek sampingnya banyak ya. Tadi lah bisa masuk ke gorong-gorong, bisa masuk ke itu, ya balik lagi. Ini teman-teman, ini satu pengalaman yang ini juga terus terang, ini teman saya ada juga yang terjadi, yaitu Om Himawan. Ya, Om Himawan itu pernah waktu jalan Ciledug trans sampai Ciledug ya, dari masa blok polisi ya. Terus ada jalan trans ke Ciledug tuh ya. Waktu itu belum resmikan. Nah, dia itu ngelewatin itu sampai jatuh itu Himawan itu. Saya tolongin, untung sepedanya bukan orang kalau saya, sepedanya nggak apa-apa. Untuk sepedanya nggak apa-apa. Ya orangnya selamat, nggak masalah. Dan sepedanya juga nggak apa-apa. Oke. Jadi memang inilah teman-teman ya. Tadi udah disampaikan gimana pesannya ke ini mengenai ukuran ban. Kesan-kesannya sih sebenarnya di luar tadi ya, accident tadi itu cuma pengalaman aja. Iya. Lesson learned juga di luar experience tadi. Kalau saya merekomendasikan orang ini, silakan kalau pengen punya mini velo. Tapi kalau saya kan tipikal orang, kalau pengen punya sepeda kedua pakai mini velo aja gitu. Santai buat apa? Jadi pertama RB, yang kedua mini velo. Ya. Bukan terbalik Ya. Jadi yang pertama saya pasti pakai RB dulu ya. Pakai RB dulu baru mini velo. Jadi kenapa saya pilih mini velo ini? Satu, kalau misalnya mungkin viewers nanti mau cari sepeda yang unik ya, cari sepeda yang unik yang beda sama yang orang lain. Japanese style. Yang Japanese style boleh ya kan, ya sepeda Jepang, ini mini velo. Untuk santai bisa, untuk ngebut bisa. Ya pakai aja mini velo. Pecah di mana-mana ya. Pecah gitu. Untuk ya pokoknya kalau untuk mau santai terus bisa kencang ya pakai mini velo, tapi yang drop bar. Pakai drop bar. Jadi memang ini bisa dibilang Mas Latif ya, pasangan road bike dan sepeda komuter yang serasi gitu loh. Betul. Kita ingin memiliki dua-duanya. Apa ya? Paduan ya, yang saling melengkapi gitu ya. Misalnya Om, kalau saya pengen punya satu sepeda doang, tapi saya pengen punya sepeda yang kencang, yang bisa kencang. Terus yang kedua, saya bisa dipakai buat sehari-hari, buat komuter atau buat tour, pakai ini aja. Waduh, ini dia. Oke teman-teman, itulah satu pesan ya yang cukup langsung ya menuju ke sasaran ya. Ada kata teman-teman ingin memiliki sepeda hanya satu ya, terus memiliki kemampuan jalan cepat, juga memiliki kemampuan untuk santai ya dengan lincah, yang barangkali ya itu ininya lebar ya. Iya, lebar. Ini juga bisa di itu ya. Ini ada ininya ya. Ada bisa dikasih rack ya juga. Dan sebaguna. Oke, ini satu pengalaman yang tidak saya bayangkan ya. Bagaimana kita bisa mengetahui lebih dalam sepeda mini velo ini yang tadi setelah dijelaskan oleh Mas Latif ya. Demikian jelas dan pengalamannya. Tadi pengalaman yang paling penting adalah masalah risiko ya. Risiko ban ban ukuran kecil ya, 23. Akhirnya Mas Latif mengganti jadi ukuran 28 supaya lebih aman dan lebih nyaman lah ya. Ada sedikit jalan yang kurang bagus ya yang kita tempuh. Mas Latif, ini untuk terima kasih banyak Mas Latif ya telah bisa mengurai sepeda mini velo ini. Memang menjadi tren untuk persepedaan yang ada di Indonesia, yang mengisi, yang memperkaya jenis sepeda Indonesia, dan komunitasnya juga cukup banyak ya, cukup banyak. Inilah ya, Mas Latif, sebelum saya tutup, kira-kira
kesan kepada teman-teman semua lah ya, yang mungkin juga ingin meminang Mini Velo, atau mungkin juga ada kesan tertentu kepada Mini Velo dalam proses pembelian, kira-kira apa kesannya, Mas Latif? Sebenarnya kalau dari saya sih gini, kalau pengen punya sepeda yang unik ya, punya sepeda yang unik, yang beda dengan yang lain, terus pengen sepeda yang bisa dibilang menurut saya unik, fungsional, terus unik, fungsional, terus satu lagi ya emang buat gaya lah. Gaya. Jadi ada tren ya, tren gaya, oke? Ya, buat gaya ya pakai Mini Velo aja. Mini Velo aja. Karena mau Mini Velo yang pakai drop bar atau yang pakai flat bar atau yang pakai laser bar, ya itu orang juga buat gaya aja gitu. Karena rata-rata yang beberapa komunitas yang saya tahu itu rata-rata dia klasik gitu. Jadi buat gaya juga. Gitu. Dan bisa di model-modelin ya? Bisa dimodifikasi bisa. Jadi banyak banyak bengkel yang emang bisa custom frame Mini Velo juga bisa. Custom juga bisa ya? Custom juga ada di Bandung. Kita juga nggak mengetahui sejauh ini ya, bahwa Mini Velo ini juga sebenarnya suatu basis frame ya, yang bisa dikutak-kutik ya, sesuai dengan keinginan daripada usernya ya, penggunanya, sehingga ini bisa memenuhi apa-apa yang sifatnya sangat personal sekali ya, untuk dimodifikasi. Oke. Satu lagi ya. Oke. Jadi ini mungkin kalau misalnya kita disuruh pilih ya, kan ini kan sama-sama bannya kecil. Satu, saya mau punya sepeda lipat atau saya mau punya Mini Velo gitu ya. Kan mungkin orang ada yang apa sih bedanya antara sepeda lipat sama Mini Velo gitu. Nah, saya merekomendasikan mungkin buat viewers ya. Yeah. Kalau misalnya butuh sepeda yang bannya kecil, ringkes, tapi jarang dilipat gitu kan. Kadang orang pakai sepeda lipat ya taruh di garasi nggak dilipat, ngapain punya sepeda lipat gitu kan, atau sepeda lipatnya nggak dibawa-bawa ya kan. Iya, jarang dibawa. Sepeda lipat gitu kan, jarang dibawa-bawa, jarang dilipat. Buat apa punya sepeda lipat gitu. Jadi mending pakai Mini Velo aja gitu. Kenapa saya menyarankan ini? Kalau misalnya buat orang yang ya mungkin punya sepeda lipat tapi jarang dilipat gitu, pakai ini aja. Karena satu kelebihan dari sepeda lipat, kelebihan Mini Velo antara dengan sepeda lipat, dia lebih stiff, lebih kaku. Oh iya, jelas. Ya, karena kan memang dia nggak ada kuncian, nggak ada buka tutup frame-nya kan, klep-nya nggak ada. Jadi dia lebih kaku. Kalau dilihat kan ini geometrinya ya nggak cuman yang lebih aman. Aja ya. Dia nggak cuman ini aja, misalnya nggak cuman Mini Velo yang tipe ini, semua Mini Velo dia frame-nya modelnya diamond. Jadi emang segitiga kan. Ini aman, betul. Semua kalau yang diamond pasti dia lebih stiff, lebih kaku. Betul. Jadi ketika dibawa riding itu lebih enak. Gitu. Itu kelebihannya, itu saran dari saya. Kalau pengen punya sepeda kecil tapi nggak sering dilipat, ya pakai Mini Velo aja, lebih kaku, lebih enak, lebih comfort gitu sih. Oke, teman-teman, ini terus terang ini ya. Terus terang saya nggak kepikir, mungkin teman-teman juga nggak kepikir ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Latif ya. Bagaimana suatu opsi atau suatu pilihan yang cerdas ya, seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan gitu loh. Jadi ini kuncinya. Jadi pertimbangkanlah ya suatu pertimbangan pilihan-pilihan tertentu ya, di mana yang seperti yang tadi kita ada opsi ya, di mana kita akan bisa membuka wawasan mana yang akan dipilih itu memang harus betul-betul tepat dengan segala kelebihannya. Jangan kekurangannya ya, kelebihannya. Nah inilah ada kata opsi-opsi ini tidak digunakan atau kita nggak menggunakan kelebihan ini, sayang teman-teman. Oke. Kira-kira ada lagi yang lain barangkali Mas Latif ini. Terus terang saya ini udah ngincer demikian lama. Mas Latif punya Mini Velo, tentunya punya pengetahuan yang baik juga terhadap Mini Velo. Apalagi adik kelas saya ini yang seolah-olah adik kelas tapi jauh setara dengan anak saya juga, ini ya pengetahuan mengenai tekniknya ya, terutama mechanical engineering-nya itu tentunya kental sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Latif ini tentunya juga mewakili pertimbangan desainer ya, desainer engineering, desainer sepeda tentunya ya, yang memiliki
pandangan-pandangan yang sangat teknis dan tertuju pada yang spesifik ya, yang tidak bisa dibicarakan ya oleh teman-teman dari background yang lain tentunya Mas Latif. Oke, Mas Latif, ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Walaupun tempatnya ini ya di ruang terbuka, kafe yang sangat sejuk ya, puasa lebih khusyuk kita membahasnya. Ya. Terus Karena nggak gue, ya udah kita review sepeda aja. Ini Mas Latif yang sangat sehati sama saya karena sama-sama hobi sepeda juga dengan macam-macam pilihan yang ada yang bisa dipilih dari berbagai jenis sepeda. Oke, teman-teman. Danis Bike mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Mas Latif yang telah hadir di sini. Mas Latif, terima kasih Mas Latif ya. Oke, kita tos dulu. Danis Bike mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.